أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin 'adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ilahi anna faqirun bi ghidayah fa kaifa la akuna faqirun bi faqrih. Ilahi anna jahilun fil 'ilmi fa kaifa akuna jahulan bi jahli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nafsu. Faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak yang rahmat mulia, para bunda yang Allah sayangi, segenap pimpinan DKM Masjidul Ikhlas beserta seluruh jajarannya, para tuan imam, para muadzin, para parwat, mudah-mudahan Allah muliakan seluruh perjuangannya, Allah muliakan seluruh dedikasinya dengan balasan tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Curahan salawat alhamdulillah pada pagi hari ini kurang lebih berarti sudah 23 Syawal. 22. Saya belum mengucapkan, walaupun sebentar lagi Syawal sudah mau habis, tapi masih ada kalimat yang belum saya sampaikan, adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana Allahu minal 'aqibina wal faizina wal maqbulin. Mudah-mudahan puasa penjenengan, puasa kita semuanya kemarin ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal 'aidina wal faizin, kembali dosa kita dihapus. Berarti kalau sudah dosa dihapus bikin lagi Ustaz? Iya, pasal-pasal besok bikin lagi. Hanya bukan begitu. Tetapi justru ketika Allah karuniakan waktu tersebut sekarang ini, keberhasilan satu momen terbaik itu bukan dikala sekolah. Panjenengan yang S1, yang S2 pendidikan tinggi bukan sukses di pendidikan, bukan sukses ketika sekolah, tetapi sukses itu manakala ketika terjun ke dunia masyarakat, terjun ke memang ahlinya, nah dia mampu beres. Saya mohon maaf, kemarin baca ada namanya menteri dari Iran itu, ternyata S3 PhD, Masya Allah, strategi perang yang luar biasa. Dan berarti kan ahli-ahli orang filsafat, sampai bagaimana bukan hanya perang tetapi strategi perang pun ada taktik yang sangat luar biasa membuat Amerika Israel kelelahan, kata pengamat, saya kan bukan orang
Ternyata memang luar biasa hasil dari pendidikan itu. Bukan hanya strategi perang, tapi bagaimana pikirannya diperas sedemikian rupa sehingga sukses gitu kan. Dan dikatakan memang orang dunia mengakui bahwa Persia kemudian sekarang diwakili dengan Iran itu memang tangguh kuat. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberhasilan di Ramadan itu bukan berarti adalah dia sukses, tetapi bagaimana berhasil Ramadan selama 1 bulan tersebut untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang, yaitu Syawal sampai nanti ketemu lagi. Ada sebuah teori, buku ini namanya bukunya Psikologi Sibernetik, karangan Profesor Dr. Maxwell orang Amerika. Dia seorang dokter bedah, seorang doktor, seorang profesor, penulis buku. Bukunya tahun 70-an laku terjual 2 juta eksemplar, 2 juta buku. Cetak lagi, habis lagi, cetak lagi, habis lagi. Di dalam buku tersebut motivasinya bahwasanya beliau mengadakan sebuah penelitian dari seluruh pasien yang pernah dia operasi. Jadi Pak, dia spesialis bedah. Jadi kalau ada tangan putus, kalau ada kaki putus, maka siap dari pihak rumah sakit untuk mengganti dengan kaki atau tangan palsu. Kaki dengan tangan palsu. Sehari ketika disambung tangannya atau disambung kakinya, orang merasa asing. Pas bangun, ya Allah, kaki saya putus sebab kecelakaan atau sebab apa? Ya Allah, tangan saya putus. Besoknya dia konsultasi lagi dengan dokternya, besoknya konsultasi dengan perawatnya, dikasih motivasi, dikasih yang namanya kaki palsu atau tangan palsu. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari menjadi biasa. Dan rata-rata orang hilang kebiasaan itu, merasa diri kurang pede, semuanya perlahan hilang itu ketika sudah 21 hari. Penelitian, ini maaf bisa dipahami dan itu bicara saya. Tadinya orang minder, kenapa? Karena putus kakinya. Ketika dimasukin kaki palsu 2-3 hari agak minder, tapi setelah 21 hari menurut Maxwell tersebut menjadi terbiasa, seakan-akan kakinya dan tangannya tidak putus. Gitu maksudnya. Apa yang mau saya sampaikan? Ternyata kenapa Allah karuniakan ayat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sempurnakan jumlah bilangan puasa. Kalau 29 hari, kata saudara kita di Muhammadiyah, ada juga metode Rasulullah yang juga mengajarkan dengan ru'yatul hilal, sempurnakan bentuk bulan, kata Quran, selama 30 hari atau 1 bulan walitukmilul iddah. Itu ayat bukan hanya berbicara jumlah bilangan puasa, tapi bagaimana manusia merasa terbiasa. Ibu, kalau belum sarapan kayaknya agak gimana gitu. Panjenengan kalau ketemu ulat keket. Kalau ketemu ulat takut nggak? Saya nanyanya ke bapak ibu, kalau panjenengan sih, wah jangan ular aja jangan apa jadi. Ulet, bu, anak kecil kita cucu, wah ulet takut dia. Ulet kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, saya adalah makhluk yang kau ciptakan. Anak-anak melihat saya kabur,
Ibu-ibu melihat saya juga jijik, bahkan saya hampir habis dibunuh oleh ibu-ibu, digeplak sendal. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan saya jadi yang dicintai. Allah jawab, siap. Akhirnya itu ulat Pak, tirakan. Bahasa panjenengan saking Jawi, tirakan. Dia tidak makan, dia tidak minum itu ulat. Dia kehujanan, dia kepanasan, dibulat dengan kepompong. Setelah beberapa hari, setelah beberapa saat, akhirnya dia keluar menjelma menjadi makhluk yang baru. Ketika menjelma menjadi makhluk yang baru, keluar dia terbang. Kupu-kupu terbang. Ibu punya tanaman indah, bunganya berwarna-warni, harum pagi hari, tak mentari terbit di pagi hari. Kupu-kupu datang. Suara burung dari rumah bapak juga, atau burung yang liar. Akhirnya timbul suasana harmoni begitu sangat indah. Ibu-ibu yang tadinya benci dengan ulat, anak-anak yang tadinya takut dengan ulat, akhirnya senang. Apa yang mau saya sampaikan? 30 hari kita ditempa, 29 hari kita berpuasa. Biasanya tahajud, biasanya baca Quran, biasanya dermawan, ngasih, biasanya sholatnya tak pernah ketinggalan karena sayang. Kalau ketinggalan, tetapi mohon maaf, sekarang sholat duhur kadang-kadang 1:30, sholat asar kadang-kadang jam 5 kurang seperempat, sholat maghrib kadang-kadang jam 7 kurang 10 menit, sholat isya digabung dengan Piala Champion, sholat subuh dijamak dengan sholat duha. Ada enggak? Ada enggak? Ada, tapi bukan di sini. Insya Allah di sini mau soleh semua. Bapak Ibu yang biasanya dia sedekah masjid kotak amal, tidak pernah, masya Allah, selalu tersendat. Kotak amal Jumat, Kubaris, lama, ada kiwiris apa? Keris apa? Mugantin, kuwiris. Ada juga yang pura-pura mau beginiin, padahal tak kasih. Modus. Ada juga gak mau kelihatan kan, mohon maaf, ketika sedang mau sedekah itu langsung takut kelihatan, mau dimasukin, padahal yang dimasukin ternyata uang logam 1000. Ketika dimasukin bunyi beletak, masya Allah, ya logam 1000. Kata dulu sumbang di saya sadul, kalau bulan bisa ngomong, saya terjemahkan, kalau kotak amal bisa ngomong sebelum masih ditutupin, takut ria, padahal ketahuan bunyi logam beletak, masya Allah. Biasanya diem takut puasa kita kurang pahalanya, hilang pahalanya, batal pahalanya. Enggak pernah ngomongin orang, sekarang ngomongin orang lagi. Cek kabar-kabari WhatsApp, Ipotemen seliti sinang layar gosok gosip bibir plus kis plus, insert pagi insert siang was-was silet, YouTube, Facebook, diapalin Pak Ji. Ngomongin orang, biasanya ngasih kotak amal, sekarang pelit lagi, medit lagi, mereka yang setap jahemun, kasihan dasar mereka malah kuning mereka bakhil berdebut borok si kutak. Biasanya takut marah, kenapa? Ditahan puasa, sekarang marah-marah lagi. Masya Allah. Kalah dengan ulat, kalah dengan ulat yang tadi dibenci oleh para ibu, tidak disukai oleh anak-anak, bahkan menjauh. Ulat ketika dia puasa, ulat ketika dia tirakat, dia tidak makan, dia tidak minum, menjelma menjadi makhluk yang baru. Kita tidak makan, kita tidak minum, tetapi ternyata pancetai, podowai, sami mawon, salwawai, dari bahkan lebih parah, naudzubillah. Maka adanya pengajian di Nurul Ikhlas ini
mengingatkan mobil khusus diri saya, mengingatkan mobil khusus panjenengan semuanya. Keberhasilan puasa, keberhasilan Ramadan bukan di bulan Ramadan, tapi keberhasilan puasa, keberhasilan Ramadan adalah 11 bulan yang akan datang. Tuh Pak, kalau lagi Ramadan, mohon maaf, apalagi tanggal 21, Al-Quran langsung bicara inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang teramat dahsyat. Seluruh malam banyak, tapi di antara malam yang paling dahsyat adalah malam-malam yang Allah catat. Baginda Rasulullah lisannya tidak pernah berbohong. Di antaranya malam Jumat, di antaranya malam Idul Adha, di antaranya malam Idul Fitri, di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Ada lagi malam Lailatul Qadar. Ketepatan misalnya malam Lailatul Qadar adalah malam Jumat, itu dahsyat. Kalau panjenengan sholat maghrib berjamaah qobliyah ba'diyah tidak lewat, kalau panjenengan sholat qobliyah ba'diyah isya berjamaah tidak lewat, maka isyanya qobliyahnya itu 1000 bulan. Agregatnya samanya. Kalimat khairun min alfi syahrin, 1000 bulan itu artinya dengan melaksanakan sholat isya, dengan melaksanakan tarawih, dengan melaksanakan qobliyah ba'diyah, dengan melaksanakan tilawah Quran. Kan ada tilawah Quran di Nurul Ikhlas, ada nggak? Sanaan itu yang suka itu. Oh guys, kita lagi sedang tadarus Quran, cakep. Siapa lagi yang mau dihidupkan kalau bukan kita di Nurul Ikhlas? Kita lagi tadarus guys, malam kelima. Seliti berdesakan keren, sama 1000 bulan. Jangan di rumah. 1000 bulan itu Bapak Ibu tanpa nongki. 1000 bulan itu tanpa dikurangi ke kantor. 1000 bulan itu tanpa dikurangi dandan. Terus dandan kadang-kadang 2 jam ibu kalau mau kondangan. Jadi bukan ibu di sini bukan. Tanpa dikurangi ke kantor ngopi. Belum ada kopi ini masalahnya. Tanpa dikurangi 1000 bulan. Berapa itu Allah? Dan Ramadan akan terus ada, Lailatul Qadar akan terus ada, kan begitu. Permasalahannya tahun depan kita masih ada apa enggak? Permasalahannya bulan Ramadan depan kita masih ada apa enggak? Pengennya umur panjang. Iya, semua pengen umur banyak. Kan Khairul Anwar sampai bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu ayat Quran Pak. Wala tajidannahum ahsana ala hayat wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Saya ingin hidup. Kayaknya Ustaz Asep masih lama lah mati-mati. Padahal Masya Allah sudah dikirim utusan apa? Rambut berjamur, kulit sudah mulai kendur, mata sudah mulai lamur, terus apa lagi? Kuping sudah mulai budur, gigi sudah mulai permisi satu-satu. Apa? Hada usul maut. Kematian akan datang kepada kita. Sehebat apapun, sesukses apapun, seganteng apapun, secantik apapun, segagah apapun, kekuasaan yang dahsyat sedang mata memandang, hidup selama 500 tahun. Siapa? Siapa dalam surat Al-Kahfi, saudara? Raja Zulkarnain, penguasa timur dan barat. Ada lagi Raja Sulaiman, ada lagi Raja Nakhtasor. Ada lagi Raja Namrud, 4 raja yang paling dahsyat. Itu 2 kafir, 2 muslim.
dalam hadis baginda Rasulullah. Semuanya tidak ada, semuanya tidak ada, semuanya wafat. Presiden pasti lereng, apalagi menteri pasti berhenti, gubernur pasti mundur, wali kota pasti tiada, bupati pasti berhenti, apalagi camat calon mati, lurah kena payah, RT RW pasti ente, bapak udah bapak tentara sementara. Bentar dulu, ya belum, kan saya belum selesai, belum titik. RT RW pasti ente, Ustadz Kiai Haji pasti menghadap ilahi. Jadi mentariku semua tidak ada, akan pulang. Terus yang dibawa apa? Ini ngaji ini mudah-mudahan istri kita meninggal, bapak, ibu meninggal, anak-anak. Ini kalau ingat di 2 hari bagi waris, 1 tahun bagi waris, duduk akhirnya bapak bagian 1/4 dari 1 miliar, istri ke bagian 1/8, anak-anak tergantung laki atau perempuan, mithlu hadil unthayain, 1/2. Wah, ke bagian 1/4 dari 1 miliar berapa? 250 250 juta. Belum yang di Jonggol, belum yang di Pondok Indah. Akhirnya istrinya bawa, istri muda, si suami meninggal, istrinya juga mau brownies, berondong manis. Akhirnya nikah lagi semua yang lain. Ada yang abadi, yang abadi ngaji ini, panjenengan duduk baca Quran itu kalau iman karena Allah. Maka maksud saya Pak, pengajian aktivitas yang ada di bulan Ramadan itu ditingkatkan. Syawal yusawwil, syawal peningkatan. Ya boro-boro tingkat, yang ada malah jatuh lagi ke lubang yang sama, bangunnya kesiangan lagi, paling tidak dipertahankan. Maka kata Imam Asy-Syadzili, Imam Al-Baghdadi, Lailatul Qadar itu bukan di malam 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan, bukan. Oh bukan? Iya. Lailatul Qadar itu adalah dari Syawal sampai menjelang Ramadan baru. Itu adalah malam-malam Lailatul Qadar. Maknanya semangatnya. Kan kalau lagi malam Lailatul Qadar, ibu-ibu sama bapak-bapak semangat 21 jangan sampai tinggal, pokoknya ini malam 1000 bulan. Wah, dari masjid dari maghrib sampai subuh pulang i'tikaf. Insyaallah 21 rame di Nurul Ikhlas, 22 pre, 23 bosan pindah ke Atin, kirain di Atin mau ada kajian segala macam bawa headset, duduk aja di pojok, kirain tinggi, ternyata kedengaran anak hip hop, DJ sama genre Monata, apalagi Adelia, apalagi Ustaz apa suka dengerin juga. Orang itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. 23 rame, 24 libur, 25 i'tikaf di Cipali. Antri pulang kampung, 27 Lailatul Qadar, ini Lailatul Qadar. Berapa dimuliakan Allah. Jadi bagaimana merawat yang sudah, setelah kita berjalan 1 bulan ditempa di gunung. Berapa yang dimuliakan Allah. Dan di antara yang merawat ini duduk di majelis ini. Satu lagi para bapak, saya tadi mengucapkan taqabbalallahu minna minal adil wal faizin halal bihalal. Ustaz kemarin yang pertama bahasa halal bihalal. Iya. Masih ingat panjenengan? Bahasa halal bihalal enggak? Oke. Bapak, saya juga mohon maaf lahir batin barangkali ada bahasa yang kurang berkenan dari panjenengan. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Barang siapa man soma man utawi sapene wong soma poso sapa man Ramadan
Ramadan ing dalam bulan Ramadan imanan krono iman wah disampun hanya pahala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala gufiro. Siangnya puasa, malamnya man koma man utawi sebenarnya koma yakum kiamat, dia menghidupkan malam-malam dari bulan Ramadan, maka gufiro lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosa. Jadi pengertiannya begini, panjenengan yang sudah 50 puasa kemarin betul banget khusyuk karena Allah, segala takwa, segala daya upaya mau menggoda dikuatkan buat siap puasa, malam tidak pernah telat sholat tarawihnya, bahkan ditambah tahajudnya dan witirnya. Maka kalau yang usia 50, 49 tahun dikurangi usia balik, dosa-dosa panjenengan ditutup oleh Allah. Dosa-dosa panjenengan ditutup oleh Allah. Karena bahasa Arabnya kofaro itu tutup, maka bahasa Arab modernnya helm bahasa Arabnya adalah ighfar, ditutup. Tetapi Ustaz Danang sama siapa? Ustaz siapa? Itu sering berdoa di akhir tarawih. Apa doanya? Allahumma innaka afuwwun karim. Ayo sama-sama. Allahumma afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Apa artinya? Halo. Apa artinya? Yang apa-apa. Ikut Ustaz aja lah. Allahumma duhai Allah, innaka sesungguhnya panjenengan sesungguhnya engkau afuun maha menghapus. Kalau ghafarah tutup, kalau afuun ini kan ada asmaul husna ya. Ada asmaul husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Alim ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafidh ya Muqtid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ma'if ya Syahid ya Haqq ya Waqil ya Qawi ya Matin ya Wali Hamid ya Muqsi ya Muqdi ya Mu'id ya Wahyi ya Mumid ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Wali Muta'ali ya Bab ya Tawab ya Mutaqim ya Afu ya Afu. Allahumma innaka ya Allah hapus dari panjenengan kalau puasanya usia 50 maka 49 tahun. Wah mantap. Jadi kurang konsentrasi dengan kawannya. Roba. Jadi kalau sudah 50 puasanya betul, dosanya dihapus. Amin. Amin. Dosa banyak kan? Saya Pak yang dosa banyak. Kalau nunjuk sama orang itu kan filosofi nunjuk orang satu ke kita tiga, jempol jadi saksi. You, padahal saya dosa paling banyak. Tapi belum selesai Pak. Ada ibadah vertikal, ada ibadah hori, ada dimensi ilahiyah, ada dimensi manusia. Iya kepada Allah tahajud, iya kepada Allah taubat, iya kepada Allah merendahkan diri, tawadhu, berjanji tidak akan mengulangi, nangis sejadi-jadinya, kemudian menyesali perbuatan dosa dan maksiat, maka pindah dari tempat kedoliman tersebut, maka dosanya diampuni, dosanya dihapus. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia ini yang jadi masalah. Halo, dosa kepada manusia ini yang jadi masalah.
tahajud, puasa itu vertikal kepada Allah, tapi ketika sesama manusia puasa sih rajin, tapi nyakitin orang itu rajinnya itu loh. Tahajudnya luar biasa, tapi palingnya luar biasa. Bukan di sini, bukan. Pak, itu maksud saya paling banyak bicara, suka nyakitin hati orang. Maka halal bihalalin, saling memaafkan ini sebuah sebab nanti jadi masalah nanti di akhirat. Nyakitin hati orang, belum minta maaf dan dia belum memberi maaf, maka tidak akan bisa dibayar dengan tahajud 1000 malam, tidak akan bisa dibayar dengan haji 70 tahun bolak-balik haji terus-terusan tiap tahun, ratusan kali ibadah umroh, tidak akan bisa dibayar kecuali minta maaf dan orang minta ridho. Kalau terkait imateni, minta maaf. Saya pernah ngomongin panjenengan, minta maaf. Saya pernah ngejelek-jelekin jenengan, minta maaf, mohon dibuka pintu maaf. Orang yang memang lebar hatinya. Makanya kan lebar itu filosofi dari teramat dahsyat siapa? Pengarang lembaran siapa? Ada yang tahu kan? Ada namanya Raden Mahdum Ibrahim. Siapa Mahdum Ibrahim? Nama asli di Instagram, nama asli Sunan Bonang. Pada Sunan Bonang beres puasa namanya Lumbaran. Orang yang lumbaran harus lebar. Apa lebar? Bukan gedenya badannya, lebar hatinya. Orang yang lebar hatinya harus melabur dosanya. Saling minta maaf, dilabur. Ini masjid kalau belum dicat dulu acak-acakan, nggak estetik melihatnya, nggak indah. Akhirnya dicat jadi kelihatan, dilabur, dicat. Setelah dicat diberikan nuansa lukisan kaligrafi, maka tambah indah. Orang yang lubaran harus lebar hatinya, melabur dosanya. Orang yang sudah begitu saling melebarkan hati, luber pahala, namanya lebaran. Itu pun ternyata dibaca terjadi di manuskrip di Kerajaan Cirebon, di Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, para raja open house, masyarakat datang berbondong-bondong, di samping meminta maaf, saling raja juga minta maaf, dijamu open house namanya. Ternyata istilah lebaran sudah ada di para ulama wali songo. Akhirnya Pak Presiden Soekarno tahun 48 pasca kemerdekaan, dia gonjang-ganjing secara politik. Ada namanya nasionalis diwakili oleh PRI. Ada namanya kalangan komunis diwakili oleh PKI, Partai Kopi Indonesia. Kemudian juga kalangan agama diwakili NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, Persis diwakili dengan Masyumi. Di parlemen tergaji gonjang-ganjing, kata Pak Insinyur Haji Soekarno. Beliau hajinya kan sampai berlutut gitu, yang mau masuk ke Madinah itu. Pak Presiden, Pak Anda jalannya ngesot. Bagaimana saya gak ngesot? Di depan sana ada pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin jin dan malaikat. Kata Pak Presiden Soekarno, saya baca buku Robert Rabat Mulia. Kata Pak Presiden Soekarno, sowan ke Kiai Wahab Hasbullah di Jombang, ada pesantren namanya Bahrul Ulum di tambak beras Jombang. Kata Pak Presiden Soekarno, izin Kiai, nggih Pak Presiden, pripun kula gadah acara bagaimana mempersatukan seluruh parlemen di DPR. Mau mengadakan acara silaturahim.
jangan silaturahim Pak Presiden. Terus nopo acaranya halal bihalalin biar agak kerenan dikit. Ini saya tambahin bahasa biar agak kerenan dikit. Apa itu halal bihalal? Mencaci itu kan haram, membuat kerusuhan viral di media, orang ketika itu, radio ketika itu, televisi, mencaci maki saudara itu kan haram. Maka seluruh perbuatan menyakiti, mendolimi, halalkan. Adain acara halal bihalal. Wah ngeten kiai, siap. Akhirnya di sana mengadakan halal bihalal. Setelah itu turun ke kementerian, setelah itu turun ke mana? Ke provinsi. Setelah itu turun ke berbagai instansi, ke bupati, ke wali kota, ke kecamatan, ke kelurahan, sampai ke RT, ke RW. Cuma di sini di Trikora itu belum ada yang undang saya halal bihalal. Nanti dari sini berangkat lagi ada halal bihalal di Angkatan Darat. Terus siangnya di Budiasi, terus malamnya halal bihalal lagi di Cijantung Kopassus. Roba, ini gini nih, kalau kepada Allah tobat betul dengan ilmunya, tapi kalau sesama manusia harus saling minta maaf. Bahaya nanti terganjal ibadah kita, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Orang sakit karena lidahnya, orang sakit karena mulutnya nyakitin. Maka halal bihalalin sebagai titah dan juga Rasulullah dicontohkan oleh para ulama saling meminta maaf. Begitu Pak, namanya halal karena rasa khilaf dan salah tak teringat. Sampai jam berapa ini sholat sholat isra? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Oke, saya tambahin sedikit. Ada namanya Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mujtahid, muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ini ibu bapak hafal 1.000.000 hadis. Hadis itu mata rantai dan matanya. Mata rantai itu perawinya. Hadasana dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Kalau satu hadis dalam Bukhari Muslim itu periwayatnya ada 20 orang. Kalau 20 dikali 1.000.000 berapa? 20 juta. Ada nggak orang punya database di sini, bukan di handphone, punya database nama orang hafal 20 juta orang? Imam Ahmad bin Hanbal hafal 20 juta hadis. Berikut perawinya yang beriwayat dari Rasulullah dari ini dari Abi Hurairah, Nu'man bin Bashir, sampai qala Rasulullah sallallahu 20 orang dikali 1 juta, 20 juta. Itu Imam Ahmad bin Hanbal hafal 20 juta orang, 20 juta hadis. Suatu saat beliau berada di kerajaan Makmur dan Mu'tasim, 3 kekuasaan. Ulama dihabisin, ustaz dicekek sama kerajaan, sama pihak penguasa karena tidak seideologi. Ketika itu ideologinya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menganggap kalau Al-Quran itu makhluk. Ini mohon maaf nih, kalau kurang bahasanya Mu'tazilah itu satu aliran kalau menganggap Quran itu makhluk. Hai Ahmad bin Hanbal, kamu ngomong dong kalau Quran itu adalah makhluk, bukan firman Allah, makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal dia datang raja, hada huwa sayfi, pedang ini akan memotong lehermu kalau kamu nggak bilang Quran adalah makhluk. Jadi Mu'tazilah itu kan ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Syiah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu Pak. Nah, dua aliran yang masih eksis apa? Nah, Syiah dan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mudah-mudahan kita. Syiah Iran. Saya bukan berbicara Syiah. Nah, Mu'tazilah meyakini paham kalau Al-Quran makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau Al-Quran makhluk. 3 kali presiden disiksa habis-habisan. Terakhir siapa? Wasi. Kata Wasi,
Itu Ahmad bin Hanbal di penjara, Ustaz Kiai di penjara, tidak dikasih makan. 7 hari dikirim daging babi dengan minuman keras, minum kopi. Setelah 7 hari dikirim masakan babi, ternyata tidak dimakan. Diminum minuman keras tidak dimakan. Ahmad bin Hanbal, kenapa kau tidak makan? Kamu dalam posisi lapar. Bagi saya ini daging babi halal. Kenapa? Ad-daruratu tuhmihul maduratu mahdurat. Ini darurat, tapi saya tetap tidak akan mau makan. Lebih baik saya mati daripada saya harus makan. Terus apa yang kamu cari sih? Tadi malam saya bermimpi. Mimpi apa kamu? Di pojok penjara sana ada seonggok jenazah. Terus jenazah tersebut kemudian saya punya keyakinan, saya mandikan, saya siram pakai air, saya bungkus dengan kain kafan, saya sholatkan. Tapi ternyata jenazah itu adalah Al-Quran. Gila kamu, kamu sinting stres sekali ya, masa Al-Quran mati? Bukankah kullu man 'alaiha fan? Setiap makhluk itu pasti rusak. Setiap makhluk itu pasti mati. Terus mana ada Al-Quran mati? Kamu menyangka dari kemarin 3 periode kekuasaan mengatakan kalau Al-Quran adalah makhluk. Makhluk itu pasti mati. Ini nyambung gak di pikiran ini filosofis ini? Al-Quran itu bukan makhluk. Kalau Al-Quran makhluk pasti mati. Akhirnya didatangkan para ahli debat dari Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang pintar-pintar, Pak. Orang pintar-pintar. Bangsa Arya yang sekarang Persia juga pintar dasar. Syiah ahli sunnah, wah jago-jago. Saya hanya mau tanya kepada kau, wahai ahli Mu'tazilah, ada enggak Rasulullah dan para sahabat menganggap kalau Al-Quran itu makhluk? Akhirnya Mu'tazilah dibuka semuanya, tidak mampu debat dengan kepintaran intelektualitas yang tinggi. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Dari penjara beliau dikeluarkan. Setelah dikeluarkan beberapa beliau sampai punggungnya mengelupas, dicabut 100 kali dalam sehari Pak punggungnya. Harus mengatakan, kamu ustaz apaan, kamu kiai apaan, kamu aliran apa, keras banget kepada pemerintah. Pemerintah menerangkan kalau Al-Quran adalah makhluk, kamu kenapa menentang? Ini keyakinan kepada Allah kalau Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu adalah firman Allah, kata Imam bin Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Pak, dari perdebatan itu beliau menjadi tahanan rumah. Ketika sudah menjadi tahanan rumah, ribuan orang datang minta maaf, termasuk para petinggi, baik dari tentaranya, kepolisiannya, baik dari rajanya, para tokoh masyarakatnya, para pengusahanya, minta maaf atas kelakuan dan kesombongannya kepada ulama sebesar Ahmad bin Hanbal. Semuanya berjejer, semuanya mantri minta maaf. Saya maafin, dulu pernah meludahi saya ketika di penjara, saya maafkan. Dulu pernah mencabut 100 kali, saya maafkan. Sampai sekarang badan saya belang semuanya karena dicabut, saya maafkan. Anaknya nanya, namanya Abdullah, ayah ini hampir mati di penjara, kenapa ayah maafkan? Saya membaca ayat anaknya, bal jazaa sayyatun mithluha sayyatun faman 'afa wa aslaha wala khawfa fa ajruhu indallah. Saya membaca ayat faman 'afa, yang memaafkan, wa aslaha, dan islah. Saya baca tafsirnya, orang yang memberi maaf. Sekali lagi, orang yang memberi maaf pahalanya nanti surga tanpa hisab, kata Imam Ahmad bin Hanbal mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kepada Allah sungguh banget, tapi ada dosa kepada sesama manusia, belum saling minta maaf dan mohon maaf, terganjal, maka maafkan saya. Ulama keren, Pak Insinyur
Insinyur Soekarno sampai kepada kita sebagai pimpinan negara, RT RW sekarang mengadakan halal bihalal, takut masih ada dosa di antara sesama manusia. Bisa dipahami Pak? Mohon maaf lahir batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fana ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ighfir lana dzunubana li wa liwalidina warhamhum kama rabbuana shighara. Ampuni dosa, maksiat, salah hilang kami, seluruh yang hadir, baik yang belum hadir, keluarga yang ada di rumah, orang-orang tua kami yang masih ada, karunia mereka sehat walafiat dalam taat kepada dan Rasulnya. Orang tua kami yang sudah wafat, ibunda kami kebayang wajahnya, ayah anda kami terbayang wajahnya. Ya Allah, mereka yang sudah wafat, luaskan kuburnya, jadikan seluruh aktivitas diberi bimbingan aktivitas kami, menjadikan ampunan atas dosa-dosa mereka. Tempatkan mereka ya Allah teramat indah di sisi-Mu. Allahumma ya Allah, seluruh yang hadir diberkahkan rezekinya, diberkahkan usahanya, diberkahkan pekerjaannya, dijadikan putra-putri anak cucu mantu yang solihin dan solihan, baik yang sekolah, yang pendidikan, yang pesantren, yang kuliah, yang kerja, yang belum kerja. Jadikan anak-anak kami nanti ya Allah pemimpin-pemimpin sukses di masanya, orang-orang yang solihin dan solihah. Suatu saat kami akan wafat, menutup mata, berpisah ruh dengan raga, berpisah nyawa dengan badan. Ya Allah, karuniakan semuanya wafat yang husnul khotimah, husnul khotimah. Napas terakhir kecuali menyebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin para bapak, para ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.